Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBT sudah dimulai pada Selasa 21 April 2026. Jalur penerimaan mahasiswa baru masuk perguruan tinggi nasional dimulai serentak. Universitas Hasanuddin menyiapkan 43 ruangan uji tersebar di kampus Tamalan Raya dan Goa. Khusus kampus Tamalan Raya ada 12 lokasi dan 35 ruangan. Sementara di Goa terdapat 3 lokasi dan 8 ruangan. Ada 18.971 peserta UTBK yang akan ujian di Unhas pada 21 hingga 28 April 2026. Pemeriksaan dilakukan ketat bagi peserta, termasuk menyediakan metal detektor. Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa juga turun memantau pelaksanaan ujian. Prof. JJ sapaannya keliling ke ruangan ujian mulai dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya ke Fakultas Keperawatan. Prof. JJ melihat kesiapan dari pengawas, pihak keamanan hingga CCTV ruangan. Unhas telah menunjuk 84 penanggung jawab lokasi UTBK SNBT. Selain itu, ada 1.128 pengawas juga bertugas di seluruh ruangan. Prof. JJ siap menghadapi pihak yang ingin curang dalam UTBK SNBT. Dia mengingatkan kepada pihak yang berani mencoba bermain curang dan menegaskan sanksi keras akan hal itu. Hari ini pelaksanaan UTBK sesi pertama ya sampai siang berjalan lancar, walaupun ada concern kami tadi dari ada satu ruangan ya yang lagi kami concern untuk melihat mengecek apakah data itu sudah sesuai atau tidak. Ini tim kami sudah lagi konfirmasi. Kemudian tadi ada pertanyaannya, pertanyaannya tadi itu tentang kehadiran sesi pertama ini, hadir semua ya? Belum bisa sebentar rekapnya. Belum ada rekap. Bentar sore setiap malam itu ada rekap. Baru ada rekap. Ya, rekapnya. Jadi sementara alhamdulillah lancar di sesi pertama. Ya karena ini siang ini baru selesai. Prof, mungkin bisa disampaikan Prof bagaimana antisipasinya Prof untuk menghindari joki lagi atau masalah-masalah yang terjadi di UTBK yang lalu-lalu? Ya, menghindari joki itu sekarang ada dua strategi mulai dari pusat. Pertama, pusat itu sudah menentukan penentuan pemilihan tempat ruang lokasi. Itu ditentukan H-3. Itu kan yang menjadi heboh juga di medsos kan, menganggap bahwa kebijakan kementerian ini keliru. Padahal itu sebenarnya untuk memitigasi adanya pengaturan ruangan tempat ujian kalau sudah diumumkan jauh-jauh sebelumnya. Tapi pemilihan lokasi Makassar tetap sudah bisa memilih untuk ruang kuliahnya, ruang ujiannya tidak ditentukan, nanti H-3 baru ditentukan. Itu salah satu. Kemudian ada beberapa program studi tertentu yang tingkat kecurangannya tinggi, pemilihan kecurangannya tinggi, itu sudah diposisikan pada waktu tertentu juga. Jadi dikelompok-kelompokkan, sehingga gampang kita melakukan koordinasi, cross-check, monitoring, itu tingkat secara nasional. Kemudian termasuk pergantian identitas itu H+7 setelah pendaftaran ditutup itu sudah tidak boleh lagi diganti identitasnya. Karena ditakutkan juga masih ada lagi mungkin apakah itu strategi atau apa, kami menghindari itu sehingga sudah ditentukan dari awal. Kemudian untuk di tingkat lokal itu pertama kita CCTV harus kita fixkan mulai dari dalam ruangan sampai yang dalam ruangan-ruangan. Kemudian jammer kita pastikan. Satu lagi tadi tingkat nasional itu kebijakan sekarang sudah ada khusus untuk PC itu sudah ada pakai flash disk. Sehingga untuk yang model menginstall software untuk yang mirroring itu kemungkinan besar tidak bisa dilakukan. Dan kemudian tim IT, kami masih ada lagi timnya untuk memverifikasi IT. Ada yang mengawasi tim IT karena ini yang perlu kita waspadai, artinya tingkat awareness-nya kita harus lebih tinggi lagi. Kemudian jammer di tiap lokasi itu tiap ruang itu kita maksimalkan. Tadi kita coba tes, itu agak susah untuk ada komunikasi di dalam ruangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.